Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif Nur Hakim dari kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang yang pertama, sunnah, perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Yang kedua, sunnah, hadis, khobar, dan atsar. Yang ketiga, Al-Quran, hadis Gusti, hadis Nabawi. Yang keempat, sunnah dan bid'ah. Yang pertama akan menjelaskan sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Ulama hadis memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, sebagai suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah, dan panutan atau qudwah bagi mereka segala yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, mengandung hukum syara atau tidak, dinamakan sunnah. Yang kedua, menurut ulama usul fikih, memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penetap hukum Islam atau syar'i dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Oleh sebab itu tidak semua yang berhubungan dengan Rasul dikatakan sunnah. Mereka membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan hukum syara. Selanjutnya, dari ulama fikih. Ulama fikih memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara. Bagi mereka, sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib. Maka sunnah mereka artikan sebagai hukum syara yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Materi yang kedua, sunnah, hadis, khabar, dan atsar. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa mengandung arti antara lain thariqah atau jalan, sirah atau tingkah laku atau kebiasaan yang baik dan yang jelek. Lalu secara istilah, sunnah adalah segala yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, mengandung hukum syara atau tidak. Selanjutnya, yang kedua adalah hadis. Hadis secara berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi, dan berita atau sesuatu yang
dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Lalu secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat beliau. Yang ketiga itu khobar. Khobar secara bahasa mengandung arti an-naba atau berita, yaitu secara istilah terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat beliau. Pendapat yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli hadis disebut muhadis, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut sebagai dengan akhbari. Pendapat yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Mengapa demikian? Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang lain. Yang keempat, materi yang keempat, atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyat, asyai atau sisa atau peninggalan sesuatu. Namun secara terminologis terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat beliau. Pendapat yang kedua, atsar berbeda dengan hadis. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Yang selanjutnya, materi ketiga, Al-Quran, hadis Gusti, hadis Nabawi. Yang pertama dulu, Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Al-Quran. Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Islam percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan. Dalam bahasa Arab, Allah yakni Allah. Kepada Nabi Muhammad, kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Yang kedua, hadis Gusti. Hadis Gusti adalah segala perkataan yang disandarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Gusti disebut juga hadis ilahi.
dan hadis Rabbani. Dinamakan demikian karena ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilah, Rabb atau Tuhan yang Maha Suci atau Gusti, dan dinamakan hadis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakannya, yang didasarkan pada wahyu Allah. Yang ketiga, hadis nabawi. Menurut Jalil Afif, ialah hadis yang disandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takrir beliau. Memasuki materi yang keempat atau yang terakhir mengenai sunnah dan bid'ah. Yang pertama dulu, sunnah berasal dari bahasa Arab. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, bid'ah. Bid'ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Secara istilah linguistik, ini memiliki arti yang berhubungan dengan inovasi, pembaruan, atau bukan doktrin sesaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita.